Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5831. Pada saat ini, Dean tidak berani meragukan setiap kata yang diucapkan Charlie. Ketika dia mendengar bahwa Charlie akan terus menghancurkannya sampai dia mati. Hatinya terasa putus asa seperti orang yang tumbuh di hutan hujan tropis. Dan belum pernah melihat es dan salju di alam. Dan tiba-tiba terlempar ke dalam kolam berisi nitrogen cair. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Charlie. Dan dia juga tahu bahwa semua adik lelakinya yang di luar dirinya jika digabungkan tentu saja tidak sebanding dengan Charlie. Oleh karena itu, dia semakin tahu bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri sekarang. Jika adik-adik menyadari ada yang tidak beres dan datang, mereka semua mungkin akan ditundukkan oleh Charlie, dan dia tetap tidak akan bisa diselamatkan. Dan sekarang, setidaknya ada 4 jam sampai waktu makan malam. Sekarang, dia tidak lagi berpikir tentang bagaimana cara membalas dendam. Atau bahkan bagaimana menyelamatkan mukanya dan harga dirinya. Dia hanya ingin memohon pada Charlie untuk menghentikan penyiksaan dan penghinaan yang tidak manusiawi ini. Siapa sangka bahwa kehormatan dan harga diri. Bahwa dia bersedia membela dengan kematiannya sendiri dan kematian orang lain akan tertusuk seluruhnya. Dan hancur oleh sikat toilet yang tua, kotor, dan bau di mulutnya. Berlutut di tanah, dia hanya bisa mengangguk putus asa dengan sikat toilet di mulutnya. Tangannya menggenggam di atas kepalanya. Seperti anjing Teddy yang terlatih, mencoba menggunakan sikap paling rendah hati untuk mendapatkan pengampunan Charlie. Charlie memandang keadaan menyedihkan dirinya yang berlutut di tanah, mencibir, dan bertanya. Apakah ada orang yang pernah memohon padamu untuk berlutut sebelumnya? Seperti kamu memohon sambil berlutut? Ekspresi Dean tertegun sejenak. Dan beberapa pikiran tak dapat dipungkiri muncul di hatinya. Wajah-wajah yang dikenal maupun yang tidak dikenal adalah orang-orang miskin yang telah disiksa sampai mati dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Atau disiksa sampai bunuh diri. Faktanya, dalam hal kekejaman, Dean jauh lebih kejam daripada Charlie. Dia bisa menggunakan metode yang paling kejam, dan paling memalukan. Pada orang-orang yang paling polos, pengecut, dan menyedihkan, dan dia senang melakukannya. Tetapi Charlie, tidak peduli seberapa kejam metodenya, tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Melihat Dean tidak berani memberikan tanggapan apapun. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, ini pertama kalinya kita bertemu. Dan aku tidak tahu banyak tentang masa lalumu. Tapi itu tidak masalah, orang-orang di luar pasti tahu betul apa yang telah kamu lakukan. Biarkan mereka memberitahuku kejahatan apa yang telah kau lakukan. Setelah mengatakan itu, Charlie meraih ekor sikat toilet. Mengangkatnya dengan kuat, dan langsung mengangkat Dean yang sedang berlutut di tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang lebih hebat di mulut Dean. Dia merasa tidak ada lagi sepotong kulit bagus seukuran ujung jarum di mulutnya. Dan semuanya darah dan borok berdarah. Rasa sakitnya sungguh menyayat hati. Adapun Charlie, dia tidak pernah memiliki simpati sedikit pun terhadap orang-orang seperti itu. Meskipun Dean sudah pingsan beberapa ronde. Menurut Charlie, ini hanya makanan pembuka kecil. Setelah menggunakan sikat toilet untuk mengangkatnya dengan satu tangan, Charlie berjalan ke pintu kamar mandi dan perlahan memutar gagang pintu. Saat ini, ada 15 tenaga kerja di luar. Dan 7 atau 8 orang tampak bersemangat. Bab 5832. Bahkan ada seorang laki-laki jangkung dan kurus yang tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Sambil membuka kancing ikat pinggangnya, dia berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Bos sudah selesai, giliranku untuk merasa senang. Sambil berkata demikian, dia berlari ke pintu sambil melompat. Menunggu dengan penuh harap pintu kamar mandi terbuka. Saat pintu terbuka, dia melihat sekeliling untuk melihat situasi di dalam. Dan berkata dengan tatapan menyanjung. Bagaimana perasaanmu, bos? Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya ternyata adalah Charlie yang berwajah dingin. Dia tertegun, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia hanya berkata sambil tersenyum cabul. Oh, cantiknya Asia, kamu mau gak mau ingin mencari yang kedua? Charlie tersenyum dan mengulurkan satu tangan dan mengangkat Dean di bagian dalam pintu di depannya dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi yang kedua. Pria jangkung dan kurus itu tampaknya telah melihat hantu jahat. Yang kulitnya terkelupas saat ini. Dia sangat ketakutan dan menatapnya. Mulutnya terbuka lebar,
Tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun atau bahkan mengeluarkan suara apapun. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa pria di depannya. Yang lebih menyedihkan daripada badut itu sebenarnya adalah bosnya Dean. Yang telah dikaguminya dan diikutinya sejak lama. Ketika Dean melihatnya, dia secara tidak sadar ingin meminta bantuan. Namun mulutnya masih tersumbat oleh sikat toilet. Dia membuka mulutnya dengan putus asa. Dan darah dan air liur di mulutnya langsung keluar, menutupi kulit kepala pria jangkung kurus itu dengan rasa takut dan sensasi kesemutan. Yang lain tahu bahwa Dean memiliki sifat pemarah. Meskipun mereka suka menonton kesenangan dalam situasi ini. Kecuali lelaki jangkung dan kurus itu, hampir tidak ada yang berani mendekat untuk menonton. Jadi mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria jangkung dan kurus itu roboh ketakutan dan tanpa sadar ingin mundur. Tapi begitu dia mengambil langkah mundur, Charlie mengangkat kakinya dan menendangnya dengan keras di dada. Dengan keras, pria jangkung dan kurus itu terbang keluar langsung dari pintu kamar mandi dalam bentuk parabola. Dan kemudian menghantam dinding seberangnya dengan keras. Dia hampir tidak bersuara. Dia pingsan total. Orang-orang lain di dalam sel terkejut dengan kejadian tiba-tiba ini. Semua orang tanpa sadar mendekat untuk melihat, dan mereka melihat dekan yang menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Tapi Charlie menarik sikat toilet keluar dari mulut Dean dengan paksa. Lalu mencibir dan berkata pada Dean, "Ayo. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kau katakan kepada adik-adikmu, katakan sekarang." Saat sumbat toilet dicabut, hal terakhir yang ingin dikatakan Dean adalah berteriak, "Bunuh dia." Akan tetapi, saat kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak dapat mengatakannya. Dia sudah tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa kekuatan tempur Charlie merupakan pukulan pengurangan dimensionalitas absolut pada sel ini. Bab 5833. Jika dia membiarkan antek-antek ini menyerangnya. Apalagi apakah para antek ini akan dibunuh olehnya. Charlie pasti tidak akan membiarkannya pergi hanya karena perilaku pemberontaknya. Melihat Dean terdiam, Charlie menampar wajahnya dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu cukup pandai berbicara tadi? Begitu aku memasuki sel ini, mulutmu yang patah berhenti. Kamu berhenti? Kenapa kamu bermain begitu keras sekarang?" Dean ditampar begitu keras hingga beberapa giginya copot. Dan rasa sakit yang hebat membuat otaknya terasa seperti ditusuk berulang kali oleh jarum besi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika yang lain melihat Dean dipukuli, mereka merasa lebih terkejut. Mereka juga tahu bahwa kekuatan bertarung Dean sangat kuat. Bahkan dia dimutilasi hingga menyerupai burung. Khawatir kekuatan gabungan Dean tidak cukup. Jadi semua orang secara tidak sadar mundur, tidak berani maju untuk memprovokasi Charlie. Pada saat ini, Charlie menarik kursi plastik dan duduk tepat di depan selusin orang. Kemudian dia mengambil sikat toilet yang bernoda darah dan membantingnya dengan keras ke tanah di depannya. Dan garis darah muncul di tanah. Setelah itu, Charlie berkata dengan tenang, "Baik sekali kau memberikannya kepadaku. Saya beri waktu 3 detik untuk berbaris di belakang garis ini. Setelah saya hitung sampai 3, jika masih ada yang belum diam, saya akan mematahkan satu kaki." Setelah mengatakan itu, Charlie mengulurkan jarinya dan berteriak, "1." Begitu dia selesai berbicara, Dean berjuang untuk berdiri di belakang garis merah yang terbuat dari darahnya sendiri. Charlie mengulurkan jari lainnya saat ini, 2. Meskipun yang lain benar-benar ketakutan hingga menjadi bodoh, melihat Dean, korban, segera merespons. Tidak seorang pun berani menunda lebih lama lagi, jadi semua orang berbaris di belakang garis merah. Charlie mengangguk saat ini dan mengucapkan satu kata dengan ringan, 3. Pada saat ini, semua orang telah berbaris dan berdiri dalam barisan, dan satu-satunya orang yang tidak datang untuk berbaris adalah orang yang baru saja ditendang keluar oleh Charlie dan terbentur tembok. Charlie berdiri saat ini, berjalan mengelilingi dinding manusia, datang ke belakang, melihat pria jangkung dan kurus yang tidak sadarkan diri. Mencengkeram rambutnya yang sedikit keriting, dan menyeretnya ke depan dinding manusia. Setelah itu, Charlie melemparkannya ke tanah dan meninggalkannya tergeletak tak bergerak seperti anjing mati. Dia menoleh ke arah belasan orang yang tersisa dan berkata, "Saya hanya bilang, kalau saya hitung sampai 3 dan tidak ada yang diam, orang ini tergeletak di sana tak bergerak seperti anjing mati." Sama sekali tidak menganggap serius kata-kataku. Kalau begitu,
Bagaimana kau bisa memimpin tim ini di masa depan? Jadi, aku akan mematahkan kakinya di depanmu hari ini. Aku ingin kau tahu bahwa aku melakukan apa yang kukatakan. Semua orang bingung ketika mendengar ini, dan mereka berpikir dalam hati. Bukankah alasan mengapa orang ini tidak bergerak seperti anjing mati hanya karena kamu? Bagaimana Anda masih bisa menyalahkannya dengan begitu yakin? Saat dia kebingungan, dia melihat Charlie mengangkat kakinya dan menginjak kaki kanan pria jangkung dan kurus itu. Terdengar bunyi klik, dan tulangnya patah. Seketika itu juga laki-laki itu terbangun dari komanya, berguling-guling di tanah sambil memegangi kakinya yang masih tersisa dan menangis tiada henti. Semua orang tercengang. Siapa sangka Charlie bahkan tidak akan mengampuni orang yang pingsan? Dia jelas-jelas tidak sadarkan diri, jadi bagaimana dia bisa berbaris saat dia menghitung sampai 3? Tepat ketika semua orang terlalu takut untuk berbicara, di tengah kerumunan, seorang pria kulit putih paruh baya berusia 50-an berkata dengan gemetar. Kamu tidak bisa memperlakukan orang koma seperti ini, itu tidak adil. Adil? Tanya Charlie dengan tenang saat ini. Seperti kata pepatah, perkataan seorang pria sejati sulit dipahami. Ketika saya berjalan di dunia, yang saya perhatikan bukanlah keadilan, melainkan integritas. Aku akan mematahkan salah satu kaki siapapun yang tidak datang mengantre. Aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak bisa mengingkari janji. Saat dia berbicara, Charlie mengerutkan kening dan menatapnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pak Tua, siapa kau? Beranikah kau berbicara untuknya saat ini? Pria kulit putih setengah baya dan tua itu mengumpulkan keberanian dan berkata, saya seorang pendeta. Saya seorang hamba Tuhan. Saya berbicara untuk keadilan. Charlie mencibir, maaf, saya seorang ateis dan tidak percaya pada apapun. Kamu, kata pendeta itu dengan gugup, bahkan jika kamu tidak percaya pada Tuhan, kamu juga tidak bisa melakukan ini. Charlie tersenyum dan berkata, kamu cukup pandai mengkritik orang lain. Kapan aku pernah melakukan hal seperti itu? Aku hanya tidak menganggap serius para pelayannya. Setelah itu, Charlie pergi dan berjalan ke arahnya, menatap matanya langsung, dan bertanya. Sejujurnya, kapan kamu masuk penjara ini? Pendeta itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan panik, 3 tahun yang lalu. Charlie mengangguk dan bertanya lagi, sudah berapa lama kamu tinggal di sel ini? Pendeta itu menjawab dengan gugup, 2 tahun dan 3 bulan. Charlie mengangguk lagi, menunjuk dinding tanah, dan bertanya. Kamu sudah tinggal di sini begitu lama, seharusnya kamu pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini menyiksa banyak temanmu, kan? Saya ingin tahu, ketika dia menyiksa orang-orang itu, apakah Anda berbicara mewakili mereka? Pendeta itu terdiam sesaat. Dia sebenarnya tidak ingin berbicara mewakili lelaki jangkung dan kurus itu, dia juga tidak ingin memohon belas kasihan atau mencari keadilan untuknya. Dia baru menyadari bahwa era baru telah dimulai di sel ini. Ketika Charlie mengambil sikat toilet di mulut Dean. Ketika dia keluar dari kamar mandi, itu berarti dia telah naik tahta dan menjadi raja baru di sini. Oleh karena itu, dia ingin sengaja menggunakan trik ini untuk mendapatkan posisi di depan Charlie. Dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan perilaku ini yang tampaknya memiliki rasa keadilan untuk mengklarifikasi satu hal kepada Charlie. Dean dan yang lainnya bukanlah kelompok yang sama. Kalau kamu mau ganggu mereka, silakan, tapi jangan ganggu dia. Dan dia juga percaya bahwa karena dia dimotivasi oleh keadilan dan memiliki restu seorang pendeta, ada kemungkinan besar dia tidak akan menjadi sasaran atau bahkan dibalas oleh Charlie. Dengan cara ini, ia dapat melindungi dirinya sendiri di era baru ini, dan bahkan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari raja baru. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa permainan catur yang direncanakannya dengan matang akan dibunuh oleh Charlie hanya dengan satu gerakan. Ketika Dean menyakiti seseorang di masa lalu, alih-alih mengucapkan sepatah kata pun kepada orang tersebut, ia malah mengatakan kepada Dean bahwa Tuhan tidak akan menyalahkan Dean karena menghukum orang-orang yang bersalah itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang benar-benar bersih yang berakhir di penjara. Mencuri dompet juga merupakan tindakan bersalah, jadi retorikanya sangat populer di kalangan Dean. Itulah sebabnya dia dapat melindungi dirinya sendiri di sini dengan bijaksana dan tidak akan pernah terpengaruh dengan cara apapun. Sekarang, Charlie tiba-tiba bertanya di depan semua orang apakah dia telah berbicara mewakili para korban. Bagaimana dia harus menjawab? Bukankah ini pembunuhan dan memilukan? Melihat dia terdiam cukup lama, Charlie menampar wajahnya,
menyebabkan dia berputar-putar beberapa kali dan kehilangan 2 gigi depannya. Setelah ditampar, pendeta itu berputar dan hendak jatuh. Charlie meraih kerahnya, menatapnya, dan bertanya, "Bukankah kamu cukup pandai berbicara tadi? Kamu sudah membicarakan ini, kenapa? Kamu diam saja sekarang?" Pendeta itu dipukuli hingga hancur berkeping-keping, dan mukanya sakit seakan-akan petasan telah meledakkan pipinya di mulutnya. Dia menutupi wajahnya dan berteriak, "Saya pendeta, jangan pukul saya. Tuhan akan menghukummu." Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Karena Anda seorang pendeta dan hamba Tuhan, izinkan saya bertanya kepada Anda. Bagaimana kau bisa masuk? Bagaimana mungkin kau, seorang pendeta yang melayani Tuhan, melakukan kejahatan apa sampai menjadi tahanan di penjara Brooklyn?" Sang pendeta langsung panik dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Charlie menoleh ke arah anak laki-laki berkulit coklat di sebelah pendeta dan bertanya, "Ayo, ceritakan kenapa pendeta ini datang. Kalau kau tidak memberitahuku atau berbohong padaku, nasibmu mungkin lebih buruk daripada pria berotot itu." Anak laki-laki berkulit coklat itu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak keras. Pelecehan seksual. Dia datang karena pelecehan seksual. Setelah itu, ia menambahkan, namanya John Lawrence, seorang pedofil. Lagi pula, dia sudah lama tidak menjadi pendeta. Sekarang dia masih saja bicara tentang imamatnya tanpa rasa malu. Sungguh omong kosong. John Lawrence tiba-tiba merasa seperti bola kempes, meringkuk di depan Charlie. Ia gemetar seperti mesin cuci drum yang porosnya patah. Ternyata itu adalah kekerasan seksual. Charlie mengerucutkan bibirnya, menatap John, menggelengkan kepalanya dan berkata, John, kamu bilang kamu sudah cukup tua dan tidak bisa mengendalikan tubuhmu. Kamu masih nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih banget ya, tahu situasimu sendiri." Saat dia berbicara, Charlie mengganti topik pembicaraan, "Tapi aku tetap mengagumi keberanianmu. Saya harus membuat pengaturan yang tepat untuk orang-orang seperti Anda." Mendengar ini, John Lawrence putus asa. Namun, secerca harapan tiba-tiba menyala di hatinya. Tapi Charlie berkata, "Karena kamu sangat suka melakukan hal semacam itu, aku pasti tidak bisa membiarkanmu menahannya. Jadi aku akan menyiapkan kandidat yang bagus untukmu." Setelah itu dia menendang Dean ke tanah dan berkata, "Said, dengarkan aku, mulai hari ini, kamu harus menggunakan cara terbaikmu setiap hari untuk memuaskan Tuan Lawrence. Jika tidak, atas nama Tuan Lawrence, saya akan menghukum Anda atas ketidakmampuan Anda dan mengutuk Anda." Bab 5834. Dean awalnya mengira Charlie akan terus menyiksanya sampai mati di masa depan. Namun dia tidak menyangka Charlie benar-benar akan memberinya kesempatan melakukan perbuatan baik. Akibatnya, kehidupan yang putus asa itu tampak merasakan secercah cahaya redup. Dengan gembira, dia mengangguk berulang kali tanpa berpikir, dan mengungkapkan ketulusannya dengan sungguh-sungguh. "Jangan khawatir, Tuan, saya akan menjaganya dengan baik dan memuaskannya." Pada saat ini, John Lawrence merasakan matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Dean akan menyiksanya jika dia jatuh ke tangan Dean sebagai imbalan atas penghargaan Charlie. Memikirkan hal ini, ia langsung berlutut dan memohon, "Tuan, maafkan saya kali ini. Saya sudah tua dan tak sanggup menanggung kesulitan ini." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mati." Setelah itu, dia menatap Dean di tanah lagi dan berkata dengan serius, "Dengarkan aku, sekeras apapun kau berusaha, kau harus memastikan keselamatan nyawa Tuan Lawrence. Apakah kamu mengerti?" Dean tidak berani ragu sejenak dan mengangguk. Dia berkata dengan fasih, "Dengarkan dengan jelas, dengarkan dengan jelas." Setelah mengatakan itu, dia segera menatap John Lawrence, yang wajahnya penuh air mata, dan berkata, "Lawrence, jangan khawatir, aku akan sangat lembut." John Lawrence mendengar ini, dan alih-alih merasa nyaman, ia menyadari bahwa masa depannya akan gelap. Dia menatap Charlie, ingin terus memohon belas kasihan dari Charlie, dan tersedak air mata. "Tuan, saya..." Charlie langsung mengulurkan tangan dan memotongnya, mengancam dengan suara dingin. "Ini sudah yang bisa kuberikan padamu. Ini kondisi terbaik. Jika Anda tidak menerimanya, maka saya akan menambahkan orang lain berdasarkan kondisi ini." Setelah itu, dia menunjuk Dean yang tergeletak di tanah dan tersenyum. "Saya yakin ada orang di dalam sel ini. Dia seharusnya bukan satu-satunya yang punya hobi seperti itu, kan?"
Bukankah orang yang kakinya patah itu juga tertarik dengan hal semacam ini? John Lawrence tidak menyangka bahwa Charlie tidak akan memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan, dan seluruh tubuhnya ambruk dan menangis. Dan Charlie mengingatkannya dengan senyum, tapi bukan senyum. Menangis? Kamu juga harus menangis. Begitu John Lawrence mendengar ini, meskipun air matanya sudah pecah. Irama isak tangis mulai terdengar seperti traktor. Namun masih menahan tangis dan menahan air mata. Ia tahu bahwa menyerah pada kondisi saat ini adalah pilihan terbaik, dan perlawanan keras kepala hanya akan memperburuk kondisi penyerahannya. Melihat dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Charlie berhenti memperhatikannya. Sebaliknya, dia berdeham dan berkata dengan suara dingin, "Sekarang aku akan mengumumkan sesuatu kepadamu. Mulai sekarang, akulah yang akan bicara. Semua orang harus mematuhinya tanpa syarat, 24 jam sehari. Kamu tidak boleh melanggar perintahku. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa nasibmu akan lebih baik daripada mereka hari ini." Dan apa yang John Lawrence pelajari sekarang? Bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan tidak? Mereka semua mengangguk seperti mesin ekstraksi minyak yang bekerja dengan kecepatan 20 kali lipat. Melihat orang-orang itu sudah jelas-jelas kagum, Charlie merasa cukup puas, lalu dia berdeham dan berkata dengan dingin. Semua orang dengarkan perintahku dan berdiri tegak. Mendengar hal itu, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk berdiri tegak, bahkan Din pun tersandung dan berdiri di ujung antrian. Anak laki-laki yang kakinya patah itu berusaha keras untuk berdiri, tetapi begitu dia berdiri, dia terjatuh ke tanah lagi karena kesakitan. Charlie meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu mengantri." Pria itu gugup dan berkeringat deras. Mendengar itu, ia menghela napas lega dan berkata penuh syukur, "Terima kasih, Pak." Charlie mengabaikannya, terus berteriak kepada yang lain, "Semuanya, belok kanan." Semua orang segera mengikutinya. Tetapi saat itu, seorang anak laki-laki berbalik 90 derajat ke arah yang berlawanan. Charlie punya beberapa kesan tentang anak ini. Setelah masuk, dia langsung bersorak dan melompat-lompat. Seharusnya dia salah satu antek Din. Maka, Charlie langsung menunjuknya dan bertanya, "Ada apa denganmu? Apa kau sengaja melawanku?" Lelaki itu begitu ketakutan hingga dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata dengan wajah sedih, "Maaf, Tuan. Saya telah bersikap kurang hati-hati sejak saya masih kecil." "Kamu tidak membedakan kiri dan kanan?" Charlie tersenyum kecil, "Tidak apa-apa, aku bisa membantumu." Setelah mengatakan itu, ia meraih tangan kanannya, dan dengan sedikit kekuatan ibu jarinya, pergelangan tangan kanannya patah total. Pria itu berteriak kesakitan, tetapi Charlie berkata kepadanya dengan ekspresi acuh tak acuh, "Ingat, ini benar sekali. Aku yakin kamu tidak akan pernah lupa seumur hidupmu." Semua orang ketakutan sampai kulit kepala mereka mati rasa. Lalu terdengar Charlie berteriak lagi, "Belok kiri." Semua orang segera berbalik, karena takut melakukan kesalahan. Orang yang baru saja patah pergelangan tangan kanannya kini mampu membedakan kiri dan kanan dan tidak membuat kesalahan lagi. Charlie mengangguk puas, menunjuk ke pria di paling kiri, dan berkata, "Mari, mulai dari dirimu sendiri, perkenalkan dirimu. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Sudah berapa lama kamu di sini? Berapa lama sisa hukumanmu?" Pria itu berkata cepat, "Tuan. Nama saya Ruan Ming, orang Vietnam. Saya sudah di sini karena perampokan selama 1 tahun, dan saya masih punya 6 tahun lagi." Charlie mengangguk, "Oke, selanjutnya." "Tuan. Nama saya Hang, orang Amerika. Saya sudah di sini selama setengah tahun karena penipuan, dan saya masih punya sisa 3 tahun penjara." Satu persatu, semua orang mulai memperkenalkan diri. Tak lama kemudian, tibalah giliran pria berkulit coklat itu yang memperkenalkan dirinya. Dia berkata dengan tatapan penuh perhatian, "Halo, Pak. Nama saya Haji. Saya orang India Amerika. Saya sudah di sini selama 2,5 tahun karena pemerkosaan. Saya masih punya 12 tahun setengah hukuman lagi." Wajah Haji tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Tuan, mengapa Anda ingin menampar saya?" Charlie berkata dengan dingin, "Semua penjahat seksual harus dipukuli." Setelah itu, dia menatap kedua orang itu dan berteriak dengan marah, "Mengapa kalian tidak bertindak? Jika kamu tidak bertindak, aku akan membiarkan orang-orang di sekitar kalian berdua, aku akan menampar kalian 100 kali masing-masing. Jika kamu tidak menamparnya dengan cukup keras,
aku akan membiarkan orang lain menampar kalian berdua 100 kali. Mendengar hal itu, mereka berdua jadi tidak peduli lagi dengan persahabatan mereka dengan Haji. Sekaranglah saatnya bencana terjadi dan semua orang mengungsi. Tidak seorang pun berani menyinggung Charlie, si bintang jahat, jadi apapun yang diperintahkannya, mereka tidak punya alasan untuk tidak mengikutinya demi melindungi diri mereka sendiri. Akibatnya, kedua lelaki itu bertukar pandang dan menampar wajah Haji sebanyak 10 kali. Pipi Haji segera bengkak karena ditampar, dan seluruh wajahnya membengkak menjadi kepala babi. Air matanya terus menetes ke tanah, dan dia merasakan sejuta keluhan dan kemarahan di hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya saat ini. Melihat Haji dipukuli hingga kepala babi, orang yang paling gugup adalah John Lawrence. Ia tahu, kalau Haji sampai dipukuli, pasti dia tidak akan bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, giliran John Lawrence yang memperkenalkan diri. Ia berkata dengan penuh rasa takut, "Tuan, nama saya John. John Lawrence. Saya, di sini, karena kekerasan seksual dan pemerkosaan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa pembebasan bersyarat." Begitu John Lawrence selesai berbicara, seorang pemuda di sebelahnya tiba-tiba bertanya, "Tuan, berapa kali saya harus menamparnya?" Charlie melambaikan tangannya. 100. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, 100 per hari. Oke. Pria itu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Lawrence tanpa berpikir. Pria itu menembakkan busurnya ke kiri dan ke kanan bersamaan. Sebelum 100 tamparan itu selesai, mereka berdua sudah terlalu lelah untuk mengangkat tangan, dan Lawrence bahkan lebih parah lagi. Wajahnya bengkak total. Kalau tidak diperhatikan dengan seksama, ia tampak seperti mayat yang terendam air selama setengah bulan dan kini mengapung di permukaan. Saat tamparan itu berakhir, Lawrence telah benar-benar jatuh koma. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas tamparan itu dengan hormat berkata kepada Charlie, "Pak, 100 tamparan sudah dilayangkan. Apa yang harus saya lakukan kalau orang tua ini pingsan sekarang?" Charlie melambaikan tangannya, bawa dia ke kamar mandi dan biarkan dia sendiri. "Ya, Pak," teriak pria itu, dan bersama rekannya, ia menggendong Lawrence yang tak sadarkan diri ke kamar mandi. Perkenalan diri berlanjut. Sebagian besar orang yang tersisa ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan cedera, dan hampir semuanya adalah anggota geng di New York. Beberapa anggota bahkan merupakan antek-antek Dean. Setelah orang-orang itu selesai memperkenalkan diri, Charlie menatap anak yang kakinya ditendang dan berkata, "Ayo, ceritakan padaku." Pria itu berkata dengan gemetar, Namaku Mark. Mark Bob telah dipenjara selama 2 tahun karena pembunuhan tingkat 2, 40 tahun penjara, dengan hukuman minimal 20 tahun. Marvin menatap Dean lagi dan berkata dengan tenang, "Ayo, bos, giliranmu." Dean berkata dengan panik, "Tuan, Anda bosnya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Maaf, aku tak sengaja mengambil posisimu." Dean segera berkata, "Tuan, tolong jangan berkata seperti itu, di hadapan Anda, saya hanya bisa menjadi antek yang berada di belakang kemudi." Charlie terkekeh pelan dan berkata, "Oke, perkenalkan dirimu." Dean berkata dengan rendah hati, "Bos, nama saya Dean, seorang Amerika, dipenjara karena perdagangan narkoba dan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup." Charlie mengangguk dan berkata dengan keras, "Sekarang setelah semua orang selesai memperkenalkan diri, izinkan saya membicarakannya sekarang. Mulai hari ini, dengarkan baik-baik peraturan sel ini. Jika ada yang melanggar peraturanku, aku tidak akan memaafkannya." Mendengar ini, semua orang langsung bersorak dan mata mereka berbinar. Ia menatap Charlie tanpa berkedip, takut melewatkan hal penting yang ingin ia katakan. Charlie mengulurkan jarinya pada saat ini dan berkata, "Pertama, mulai sekarang, tidak seorang pun boleh berkelahi atau berhubungan seks di sel ini tanpa izinku. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakinya." Semua orang berkata serempak, "Saya mengerti." Charlie mengulurkan jarinya lagi dan berkata dengan dingin, "Kedua, mulai sekarang, kalian dilarang keras berbicara dengan orang lain di luar sel ini. Apapun yang berhubungan denganku, kalau tidak aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Mengerti?" Semua orang dengan cepat berkata, "Saya mengerti." Charlie mengangguk, mengulurkan 3 jari, dan melanjutkan, "Ketiga, mulai hari ini, kalian semua harus menyikat gigi dan mandi setiap pagi dan sore, dan semua spray dan perlengkapan tidur harus dijaga kebersihannya, kesegarannya,
dan baunya. Selain itu, setiap orang akan bergantian mengepel lantai dan membersihkan toilet sekali sehari. Dengar, maksudku adalah setiap orang harus mengepel lantai dan membersihkan toilet sekali sehari. Kalian ada 15 orang, artinya 15 kali bersih-bersih sehari. Tidak termasuk waktu makan dan bersantai, waktu sisanya dibagi rata untuk 15 orang. Saat bekerja, orang lain bertanggung jawab untuk mengawasi. Jika mereka menemukan bahwa pembersihan tidak dilakukan dengan benar, setiap orang akan menampar petugas kebersihan sebanyak 2 kali dan mendesaknya untuk melakukan perbaikan. Jika saya menemukan masalahnya, semua orang akan menanggalkan pakaian dan tidur di toilet pada malam hari. Satu hal lagi, jika saya menemukan seseorang memiliki bau aneh di tubuh atau tempat tidurnya, orang ini akan saya jaga di toilet selama 3 hari ke depan, kecuali untuk makan dan bersantai. Ketika orang lain pergi ke toilet, dia harus tinggal di sana, dia juga harus tinggal di sana, sampai dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Bab 5835. Jika pesanan Charlie dilakukan di masa lalu, orang-orang ini pasti akan menganggapnya fantasi. Namun, setelah beberapa orang mengalami metode Charlie dan sebagian besar orang menyaksikan kekejamannya, orang-orang ini merasa dalam hati mereka bahwa perintah Charlie tidak terlalu berlebihan. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka mengangguk seolah-olah sedang berbicara. Khawatir Charlie akan memanfaatkan mereka jika mereka terlambat mengungkapkan pendapat. Melihat mereka semua mengangguk setuju, Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Karena kalian semua tidak keberatan, kami akan menerapkannya mulai sekarang. Sel ini kotor dan bau sekarang, jadi kalian semua akan melakukan pembersihan umum terlebih dahulu. Pastikanlah kebersihannya sempurna, kalau tidak, kalian semua akan dihukum bersama-sama." Mereka tidak berani berkata apa-apa lagi dan segera memulai pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memuaskan Charlie sesegera mungkin, semua orang yang masih bisa bergerak segera berpartisipasi. Mereka melemparkan semua perlengkapan tidur yang sudah lama tidak diganti ke kamar mandi. Meninggalkan beberapa orang untuk bertanggung jawab mencuci, sementara sisanya mulai membersihkan di mana-mana. Mereka tahu bahwa jika Charlie tidak puas dengan kebersihan sedikit pun, mereka tidak akan bisa menghindari makan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang diberikan Charlie kepada mereka benar-benar menyakitkan. Bahkan Dean menyeret tubuhnya dan menyekat tempat tidur Charlie berulang kali dengan handuk. Terutama jejak kaki yang pernah diinjaknya sebelumnya dan tidak ada jejak yang tertinggal setelah dia menghapusnya dengan hati-hati. Pada saat ini, Charlie menatap Dekan yang menyedihkan dan bertanya, "Dean, aku punya pertanyaan untukmu. Kamu harus menjawabnya dengan jujur. Kalau berani-beraninya kau mempermainkanku, aku akan membuatmu 100 kali lebih sengsara daripada sekarang. Mengerti?" Dean gemetar dan berkata cepat, "Tuan, tanyakan padaku, asal aku tahu, aku tidak akan menyembunyikan apapun." Charlie mengangguk dan bertanya, "Pernahkah kau mendengar tentang tahanan Tiongkok bernama Peter Yao di penjara ini?" "Peter Yao?" Dean menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah mendengar tentang pria ini." Charlie bertanya balik, "Pikirkan baik-baik. Coba pikirkan, apa kau tidak ingat nama itu di benakmu?" Dean berkata dengan ekspresi ketakutan, "Pak, saya sungguh tidak berbohong. Saya belum pernah mendengar nama yang Anda sebutkan." Charlie dapat melihat bahwa Dean tidak berbohong, dan dia tidak memiliki harapan besar untuk mendapatkan berita tentang Peter Yao dari Dean. Bagaimanapun, dialah yang menjadi sasaran anggota inti keluarga Roth. Kalaupun dia dikirim ke penjara ini, pasti tidak akan diketahui semua orang. Kemudian, Charlie teringat informan Lucas yang disebutkan polisi kepadanya. Jadi dia bertanya, "Pernahkah Anda mendengar orang Brasil bernama Lucas?" Dean mengangguk cepat dan berkata, "Lucas, aku tahu, anak itu sangat pintar. Dan dia punya kabar baik di semua tempat di penjara Brooklyn. Dia punya julukan, penjara Brooklyn yang tahu segalanya. Dia ada di sel nomor 15, tak jauh dari sini." Charlie berkata lagi, "Sekarang ceritakan padaku tentang situasi para tahanan di penjara Brooklyn, terutama situasi geng-geng di dalamnya." Dean berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, ada 2 bangsal di penjara. Yang kita hadapi sekarang adalah distrik penjara pertama. Setiap distrik penjara punya bos. Bos inilah yang benar-benar bisa mengintimidasi seluruh distrik penjara." Setelah mengatakan itu, Dean menambahkan, "Di distrik penjara pertama tempat kami berada, bosnya adalah gembong narkoba Meksiko yang terkenal, Gustavo, orang yang sangat berkuasa. Konon sebelum ditangkap polisi,
Hartanya mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS. Namun, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keluarganya saat ini mewarisi dia di kerajaan penjualan narkoba. Setelah dia dipenjara, sekelompok loyalis garis keras dikirim ke penjara satu demi satu. Orang-orang ini melindunginya di penjara dan membantunya mendapatkan status sebagai kepala penjara. Dengan kehadiran geng ini, distrik penjara pertama telah menjadi distrik penjara dengan tingkat kematian tertinggi di Amerika Serikat. Charlie terus bertanya padanya, bagaimana dengan area penjara kedua? Dean berkata, bos dari Second Ward adalah bos dari geng New York 10 tahun yang lalu. Namanya Joseph Norris. Dia sangat makmur di New York pada saat itu dan memiliki banyak antek. Orang Italia baru menjadi terkenal setelah dia di penjara. Kalau dia di luar, para mafia itu akan mengencangkan pantat mereka bahkan jika mereka kentut di New York. Charlie mengangguk dan bertanya, berapa lama sampai waktu makan malam? Dean menatap jam elektronik dan berkata cepat. Masih ada 40 menit. Oke. Charlie berkata dengan tenang, saat waktunya makan di restoran, kenalkan Lukas padaku.